Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jesi, alhamdulillah siang hari ini Dara kembali hadir menyapa Mitra Jesi dalam program Pelangi Anak. Dan tentunya Mitra Jesi hari ini kita juga harus terus mengucapkan syukur sebagai rasa syukur kita bahwa hari ini kita dipertemukan walaupun hanya lewat virtual atau live YouTube Jesi TV. Dan juga salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, Mitra Jesi, hari ini di program Pelangi Anak tentunya kita akan ngebahas tentang kebutuhan anak nih. Kebutuhan utama anak tuh sebenarnya apa sih? Apakah nutrisi aja gitu ya? Ataukah 4 sehat 5 sempurna ya, kalau kita dulu kecil sering dikenalkan dengan 4 sehat 5 sempurna, atau ada hal lain gitu ya. Nah, tentunya ini akan kita kupas di program Pelangi Anak bersama Miss Ati selaku founder dari Blooming Islamic Montessori. Dan tentunya izinkan Dara untuk menyapa Miss Ati terlebih dahulu. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Mbak Dara. Apa kabar Miss? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Miss, sebelum kita ngobrol-ngobrol, silakan Miss untuk menyapa Mitra Jesi terlebih dahulu. Baik, iya. Assalamualaikum semua Mitra JIC. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi atas izin Allah. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan kebutuhan utama anak nih Miss. Mungkin kalau dulu Dara sering dengar di pelajaran SD itu kayak kita dapat pelajaran 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Apakah kebutuhan utama anak masuk dari poin tersebut, masuk kategori kebutuhan anak gitu? Iya, betul. Sebetulnya mungkin kita juga dalam itu termasuk juga ya Mbak Dara, karena memang mau tidak bisa dipungkiri ya bahwa nutrisi atau asupan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak itu ya sangat penting ya di dalam masa tumbuh kembang ini. Jadi ya memang harus cukup nutrisi ya gitu, yang akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang, baik itu untuk badan maupun untuk otak, baik untuk tubuh maupun untuk perkembangan di otak gitu. Nah itu salah satunya juga yang terpenting paling tidak gitu untuk kebutuhan tumbuh kembang anak supaya dia berkembang secara optimal, itu juga mencakup ada nutrisi yang cukup untuk anak, kemudian juga ada stimulasi yang dibutuhkan oleh anak, dan ini pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya juga bahwa anak stimulasi ini sangat penting ya, mulai dari stimulasi sensori, stimulasi motorik, stimulasi pemrolehan bahasa anak dan lain-lain. Tentunya ini akan sangat berpengaruh di dalam masa tumbuh kembang anak. Ini memang sudah pernah kita kupas, dan hari ini kita juga akan sebetulnya ada satu lagi yang sangat fundamental gitu, bahwa tumbuh kembang ini sangat berpengaruh, apa yang dibutuhkan oleh anak, yaitu rasa aman gitu. Rasa aman tuh gimana sih, emang anak saya nggak aman apa gimana gitu ya. Jadi rasa aman tuh memang nantinya akan menjadi fondasi yang sangat penting untuk di masa yang akan datang bagi anak-anak ini untuk mengambil keputusan dalam banyak hal gitu. Jadi memang anak harus berkembang dan bertumbuh di lingkungan yang aman buat mereka gitu. Nah ini aman tuh apa sih gitu, rasa aman bagi anak tuh yang kayak gimana? Yang pertama misalnya aman dari kayak sebetulnya kita kadang-kadang gini Mbak, orang tua nih pokoknya distimulasi tuh sensori aja, betul, anak-anak butuh stimulasi sensori itu, kayak sebetulnya memberikan rasa aman kepada anak tuh kita bisa kasih dengan kayak perhatian kepada anak, kehangatan bersama anak. Mungkin para ayah bunda atau para ibu terutama yang banyak sekali membersamai tumbuh kembang anak, juga para guru misalkan memberikan kehangatan bersama anak ketika kita beraktivitas bersama anak dalam keadaan si anak nih seneng gitu atau menyenangkan buat anak. Dipilih kegiatan-kegiatan ataupun apapun yang dilakukan bersama anak, diusahakan atau dipastikan bahwa si anak merasa senang, sehingga terciptalah apa yang dirasakan dia, anak tuh merasa aman. Sebetulnya kayak kegiatan makan gitu. Kegiatan kita ngasih makan anak-anak ya, tanpa kita sadari sebetulnya itu salah satu cara kita untuk memberikan rasa aman kepada anak harusnya ya gitu. Tetapi kadang-kadang justru
Ini malah jadi Tinggi. stressing tinggi ya, baik itu buat anak maupun buat orang tua gitu. Misalkan si anak ketika dia menolak untuk Makan. mau makan gitu kan, biasanya kan ibunya langsung apa ya, kayak Ngancem Mas. iya ada sedikit-sedikit kata-kata verbal yang kurang nyaman mungkin buat anak gitu, atau mungkin apa ya, stresnya ibunya juga makin tegang gitu karena anaknya nggak mau makan. Padahal kita juga nggak sadar nih sebetulnya ketika kegiatan makan itu bukan saja hanya bagaimana kita memasukkan nutrisi ke dalam tubuh anak gitu, atau ayo bagaimana anak supaya membuka mulut kemudian makanan masuk. Sebetulnya di situ banyak sekali proses atau ada hal-hal yang anak harus pelajari, dan tentunya ketika proses ini berjalan dia kan harus dengan rasa aman gitu, dengan rasa tenang, sehingga kalau kita makin stres gitu, otomatis kan kita ada emosi, ada kesel, ada frustasi juga mungkin ketika memberi anak makan. Jadi akhirnya tuh si anak, proses ini yang harusnya berjalan dengan menyenangkan, si anak kayak lebih apa ya, lebih sulit untuk mau makan ya, karena dia udah stres duluan. Jadi otomatis ketika dia kayak stresinya tinggi, si otak itu akan memberikan perintah terhadap tubuh dia untuk kayak melakukan tindakan penyelamatan gitu ibaratnya. Jadi di kepala anak peristiwa makan atau proses dia belajar makan yang seharusnya dia belajar belajar berbagai macam tekstur makanan, berbagai macam rasa makanan, mungkin ada aroma-aroma yang baru dari makanan yang harus dia pelajari. Dia harus mempelajari rasa kapan lapar, kapan kenyang. Itu tidak berjalan dengan mulus gitu, karena yang ada kok bisa ya, bisa karena dia anak sudah mulai mengasosiasikan kayak makan itu jadi peristiwa yang kayak horor gitu kan gitu. Jadi takut juga gitu, menakutkan. Jadi bagaimana mungkin proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik gitu, karena kan dia udah stres duluan. Nah, makanya ini kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan aman bukan gimana ya, dalam artian si anak nih harus merasa tenang dalam suasana yang nyaman, dalam suasana yang menyenangkan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan si anak nih menolak, sebetulnya kan salah satu cara kita untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi anak gitu selama masa tumbuh kembangnya. Tapi kan jadinya jadi kayak jadi horor buat anaknya ya. Jadi anak, waduh kalau makan nih udah serem duluan aja. Bahkan mungkin bukan cuma tidak menyenangkan, tapi kayak membahayakan gitu. Kan biasanya kan ada yang nyubit gitu ya, nggak sabar gitu. Jadi bukan menyenangkan lagi, bukan cuma tidak aman buat dia, tetapi ya itu. Jadi nanti yang akan terbentuk di kepala anak itu, makan itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan gitu. Dan itu proses untuk dia belajar ya tadi ya, kayak berbagai macam tekstur makanan, ada yang lembut, ada yang kasar dan sebagainya, ya tidak berjalan sesuai dengan harapan gitu, justru kan akan menghambat tumbuh kembangnya anak. Nah itu salah satu yang disebut dengan bagaimana kita menciptakan rasa aman. Sebetulnya ketika anaknya menolak untuk makan, ada baiknya mungkin kita mengobservasi ya, kenapa nih dia nggak mau makan gitu, apakah harus lebih sabar gitu. Tugas kita kan memang mengamati untuk mengetahui apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak gitu. Jadi kayaknya mungkin dia belum bisa duduk dengan tegak ketika makan, sehingga peristiwa proses makan ini menjadi sesuatu hal yang memang tidak mudah gitu. Jadi artinya kan kita harus sabar nih bagaimana menguatkan otot-otot punggungnya, bagaimana kita berusaha mensimulasi lagi itu tadi. Makanya tugas kita itu ya memang mengobservasi, tujuannya itu salah satunya adalah untuk mengetahui apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian juga mungkin kita mikir ya, apa memang anak memang masih butuh waktu lagi nih untuk mengenal kita yang lebih sabar gitu. Bagaimana dia mungkin mengamati rasa makanan seperti ini, baunya yang makanan kayak gini. Kan mungkin ada anak yang nggak suka bau bayam ya, di blender dulu. Saya kalau blenderin bayam kayak mabok dia, nggak mau. Biasa dulu saya waktu masih mulai ngenalin makanan lembut itu ya, saya kasih bayam. Jadi kalau pakai bayam dia suka muntah gitu, yang saya pertama tuh. Tapi kalau yang lain nggak ada masalah gitu. Jadi kan memang kitanya juga harus sabar gitu. Mungkin juga lebih rendah hati kitanya
ngelihat nih jangan-jangan makanan yang kita siapkan memang atau nggak enak, misalkan buat taste-nya anak nggak enak ya gitu, kayak ya hal-hal yang kayak gini nih. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana yang aman buat anak, jadi anaknya tuh nggak tertekan lah dalam hal ini ya. Jadi itu salah satu aman gitu. Aman tuh bukannya aman gimana ya? Ya kayak gitu lah kurang lebih. Tapi kalau misalkan tadi ya, kalau anak duduk tuh kan nggak mungkin ya, maksudnya hanya beberapa orang saja ya, betul, gitu betul. kan. Duduk manis makan gitu kan, pasti kan ada anak yang mungkin ketika makan dia susah gitu ya, tapi ketika diajak main kemana-mana sambil makan gitu ya, Betul. itu diajarkan nggak Miss kalau menurut pandangan Miss? Menurut saya sih sebaiknya tidak ya. Jadi memang nah itu tadi nanti ini kita bahas nih di bawah nih, Mbak. Jadi mungkin kita lihat yang kupas rasa amannya dulu ya. Nanti saya jawab nih pertanyaannya. Karena kan kita sering sekali ya lihat para ibu mungkin kasih makan anak sambil main, naik sepeda atau yang penting dia mau makan deh gitu. Nah itu nanti kita bahas ya di bawah ya. Boleh nggak sih itu? Nah ini kita balik lagi ke rasa aman tadi ya. Aman sebetulnya pengertian aman bagi anak tuh yang gimana? Aman dari peperangan dan kekacauan gitu. Oh memang betul, setiap anak punya hak untuk tinggal atau untuk merasakan rasa aman, termasuk dari peperangan. Kalau di kita mungkin nggak ada perang, ya memang, tetapi mungkin yang hari ini termasuk kekacauan yang dalam artian gini, dia harus merasa aman di lingkungan yang misalkan ayah ibunya nggak berantem, terus lingkungannya tuh nggak ada konflik di dalam keluarga gitu. Itu juga sangat penting, itu rasa aman yang harus dan wajib ya, haknya anak gitu. Makanya kemudian juga ada rasa aman dari kekerasan fisik, verbal dan psikis. Kalau kita kan sering lihatnya kekerasan fisik ya pasti tentunya akan menyakiti anak ya. Anak dicubit, tadi kayak makan dia susah gitu, nggak sabar nih ibunya dicubit apa dijelin gitu kan. Itu termasuk kekerasan fisik ya, memang sudah terlihat. Tetapi kadang kita lupa pada kekerasan verbal dan psikis. Anak mungkin dengan kata-kata yang menghardik, melebeli anak, apa gitu nya, dasar anak nakal misalnya, dikasih makan lari-lari atau gimana. Jadi itu kita kadang-kadang mengabaikan hal-hal seperti kesannya sepele tapi sebetulnya tidak sepele. Jadi ini anak-anak di usia yang kemarin sudah kita bahas ya, di mana ada absorbent mind, itu ada masa anak menyerap dengan sangat cepat, dia juga itu akan dia ingat terus di unconscious mind, di conscious mindnya dia juga ada tuh, dia bakalan keinget terus. Pernah di setiap kali mungkin kayak dimarahin atau apa gitu dengan kata-kata yang sebetulnya tidak menyakiti atau mengecilkan anak gitu. Jadi anak merasa tidak dihargain, itu tuh benar-benar akan terekam untuk waktu yang panjang, dan impactnya nih bukan cuman pada saat ini gitu, tapi tetap dia akan sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dan anak akan merasa dia ya memang tidak mampu, dia tidak berguna gitu. Jadi itu yang harus benar-benar kita cermati ya, kekerasan verbal ya, atau kekerasan psikis ya. Itu yang kita kadang abaikan gitu. Sepele, tapi tidak sepele ini ya. Kemudian ada aman dari ekspektasi yang berlebihan. Nah sebenarnya tadi kita kan tujuannya memberikan stimulasi atau memberikan kebutuhan yang tepat di masa tumbuh kembang anak ini ya gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat di tabel tumbuh kembang anak, itu kan ada kayak nanti kapan-kapan mungkin kita bisa share ya Mbak Dara ya. Jadi atau bisa you can find di internet juga banyak tabel tumbuh kembang anak. Itu sebetulnya jadi Acuan. target atau acuan kita ketika kita memberikan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Tapi itu sebetulnya bukan target buat anak, tapi target untuk orang tua. Jadi artinya gini, kalau misalkan ada tuh anak umur 2-3 tahun sedang mengembangkan kemampuan bahasanya atau berbicara ya gitu. Mulai dibacakan buku-buku cerita, sering diajak berkomunikasi untuk mengembangkan kosakata anak. Tapi ini kadang kita orang tua atau orang dewasa, caregiver, memberikan target-target yang terlalu tinggi, bahkan kadang tidak masuk akal gitu.
yang sebetulnya mereka belum butuhkan untuk tahap tumbuh kembang pada saat itu gitu. Jadi targetnya dipasang tinggi sekali. Oh misalkan harus sudah bisa baca nih, terus sudah bisa nulis nih, dia lupa simulasi-simulasi yang dibutuhkan, yang tadi ada kebutuhan nutrisi juga, ada kebutuhan simulasi juga gitu. Jadi saking semangatnya kita menstimulasi anak atau memberikan stimulus yang supaya tercapai kebutuhan di setiap tahap tumbuh kembang anak, saking semangatnya kita lupa nih pasang targetnya terlalu tinggi. Yang ada bukan anak berkembang dengan optimal, tetapi akan menghambat tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena kita pasang targetnya ketinggian yang sebetulnya memang belum dibutuhkan di usia tahapan tumbuh kembangnya dia pada saat itu. Jadi anaknya stres juga. Terus kita juga orang tua juga stres. Karena kita pasang target yang tidak sesuai, yang tidak masuk akal dan memang belum dibutuhkan anak pada saat itu. Nah, ini yang itu tidak memberikan rasa aman gitu. Itu sebabnya kenapa kita harus juga perlu pengetahuan, para orang tua, para guru juga harus memahami atau bisa dibaca gitu ya. Sebetulnya target-target atau tabel tumbuh kembang anak kan banyak tuh bisa dilihat. Jadi itu juga jangan bikin kayak harus gini, itu hanya sebagai acuan gitu. Jadi ketika si anaknya misalkan menolak kegiatan yang ditawarkan untuk memberikan stimulus, ya kita coba cara lain gitu, mencoba memberikan kegiatan mungkin yang lebih kreatif gitu. Jadi jangan dibikin stres gitu. Itu kan buat pengetahuan kita bagaimana memberikan stimulus yang tepat. Tapi itu tadi tetap ingat bahwa dilakukan harus dengan cara yang menyenangkan, yang anaknya suka sehingga memberikan rasa aman kepada anak. Kemudian tadi aman untuk mengenali beragam emosi dan dibantu untuk mengelola emosi yang dirasakan. Sebetulnya kan emosi ini adalah sangat manusiawi ya, gitu. Cuman kadang kita nih para orang tua tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan emosinya yang mungkin dalam pandangan orang tua dianggap negatif. Misalnya gini, nggak boleh marah, nggak boleh nangis, nggak boleh bersedih, tidak boleh kecewa. Kan kadang nggak boleh nangis ya, nggak nangis tuh. Kita sering dengar tuh ya, nggak boleh marah, jangan ini. Sebetulnya bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita memberikan penjelasan kepada anak, membantu anak untuk mengelola emosinya. Marah boleh, nanti misalkan adik lagi marah ya, iya nggak apa-apa marah ya, tapi tidak melempar benda misalkan gitu. Jadi tetap dia boleh mengekspresikan rasa marahnya, boleh mengekspresikan rasa takutnya kan, nggak boleh takut gitu. Nah, jadi itu memang sebetulnya yang bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita membantu anak untuk mengelola emosinya anak. Jadi biar dia tahu gitu. Marah juga harus ada penjelasannya, harus dibantu sama kita gitu, bagaimana dia mengekspresikan rasa marahnya supaya misalkan tidak destruktif, melempar atau menyobek apa benda atau apapun gitu. Jadi ini nih penting karena anak-anak yang tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya, emosinya itu akan mengalami hambatan di dalam tumbuh kembangnya anak. Jadi kecerdasan kognitif itu harus didukung dengan kecerdasan emosi, termasuk bagaimana anak mengelola emosinya. Jadi itu harus benar-benar saling menguatkan. Nah, kemudian aman dari kritikan dan larangan terus-menerus. Nah ini boleh nggak nih ngeritik anak gitu ya? Sebetulnya boleh, cuma gini, kadang-kadang kita ini merasa kalau abis kita kritik tuh anak pasti akan stop dengan kesalahannya, mungkin yang menurut pandangan kita salah, dan dia akan menyadari kesalahannya gitu. Tetapi sama halnya dengan larangan ya gitu, nggak boleh ini gitu. Sebetulnya kalau kebanyakan dikritisi atau dilarang, itu nanti anak jadi dia tidak berani mengeksplorasi. Padahal di usianya ini dia harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi gitu. Nah, sementara kalau kita nggak boleh ini, terlalu banyak aturan juga akan membuat anak terlalu banyak larangan,
akan membuat anak tuh jadi ya itu tadi, apalagi kalau pakai kata-kata yang bersifat menyudutkan, mengecilkan anak, si anak akan merasa dia jadi tidak mampu dan dia takut untuk mengeksplorasi. Jadi impact-nya ini besar sekali ya, kayaknya larangan itu boleh gitu, tetapi harus, artinya gini, kita memberikan kebebasan pada anak untuk bereksplorasi, tidak terlalu memberikan larangan-larangan, tapi tetap harus ada batasan yang jelas. Jadi batasan itu kayak gimana? Ya batasan itu ya tentunya yang aman buat anak ketika berkegiatan ya. Batasan ini sifatnya aman buat anak dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Jadi bukannya boleh sebebas-bebasnya juga enggak gitu. Tidak dilarang juga tidak, tapi tidak terlalu banyak memberikan larangan dan kritikan kepada anak. Jadi anak juga kan nggak ada percaya diri ketika melakukan sesuatu. Jadi itu ya penting ya dipahami pada ayah bunda gitu. Jadi memang diberikan kebebasan tentunya dengan ada batasan-batasan yang jelas. Jadi nggak abu-abu. Nah itu termasuk tadi kayak makan. Boleh nggak makan kita? Yang penting anaknya ini mau makan lah gitu. Anaknya makan gitu ya? Iya, menurut saya nggak boleh gitu, karena dia tidak ada batasan yang jelas gitu. Dijelaskan adik kalau mau makan sambil duduk ya, misalnya gitu, nggak sambil naik sepeda gitu. Jadi dia tahu kalau nggak dikasih batasan, anaknya juga bingung gitu, seakan-akan tidak ada bimbingan dari, misalkan anak boleh ngapain aja nih, boleh ngelemparin barang, boleh ngacak-ngacak gitu, kayak boleh dia main ngacak. Setelah itu kan kita sampaikan, nanti adik kalau sudah main boleh nanti kembalikan ke tempatnya ya. Jadi itu tetap ada batasan, dia boleh main apa aja pada hari itu, tetapi nanti tolong dikembalikan lagi ke tempat tadi di mana kamu ambil. Jadi salah satu kita memberikan batasan kepada anak gitu. Jadi anaknya nggak merasa ya udah tidak ada bimbingan dari orang dewasa, itu tuh juga harus diingatkan, dan ini akan memberikan rasa aman kepada anak ya. Jadi nggak dilarang terus menerus. Ketika rasa aman ini anak merasa aman, tentunya dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan ya. Harapannya ya mencapai maksimum potensial. Kemudian satu lagi nih Mbak, aman dalam menjalani keseharian dan keteraturan. Sebetulnya keteraturan kalau tadi ada kalau di Montessori itu bilangnya freedom with limitation. Jadi yang tadi ya saya balik lagi itu ada dia bebas, tapi ya nggak sebebas-bebasnya gitu, diberikan batasan yang jelas gitu. Nah kemudian yang aman dalam menjalani keseharian dan keteraturan. Saya selama 10 tahun ya berinteraksi dengan anak-anak gitu ya. Kemudian banyak diskus juga sama para mami. Kadang ada beberapa yang diskusi gitu ya, misalnya, Miss kenapa ya kok kalau anak saya kalau di sekolah mau atau begini, tapi ketika di rumah itu nggak mau Miss gitu, kayak ya agak bagaimana, mungkin agak sulit ya. Terus itu banyak tuh kasus-kasus yang kemudian atau tidak mau mengikuti arahan gitu, maunya gini paling 5 menit selesai gitu. Nah kemudian kalau saya amati ya, sebetulnya keteraturan atau keteraturan lah ya, keteraturan itu akan memberikan rasa aman pada anak gitu. Jadi kalau di sekolah kan jelas nih, habis misalkan dia ngikutin siklus kerjanya ya, habis ini pagi duha, setelah duha circle time, habis circle time, dan itu anak bisa itu setiap hari dia lakukan. Dan ini kenapa dia bisa ngikutin gitu, karena dia merasa dia tahu, dia bisa memprediksi apa setelah ini apa, setelah ini apa. Makanya kadang-kadang anak-anak habis makan, Miss habis ini, habis kegiatan apa Miss, nanti habis ini makan ya, dia pasti tanya tuh padahal dia tahu habis ini makan, tapi dia suka tanya, Mister habis ini makan. Artinya anak merasa ada keteraturan di situ. Jadi boleh juga dilakukan di rumah, misalnya anak diajak diskusi ketika melakukan kegiatan yang memang sudah berdasarkan kesepakatan, dan itu dilakukan konsisten. Karena konsistensi ini juga akan memberikan rasa aman dan bahagia buat anak. Jadi anak udah tahu nih habis ini ngapain. Makanya pentingnya juga kayak tadi, kenapa makan jangan dibawa, boleh naik sepeda, boleh jalan-jalan asal anak makan ya. Gitu memang perlu ada
itu tadi tidak mudah. Mungkin kita juga jangan mudah putus asa ya, nggak bisa lah, biarin asal makan aja. Awalnya mungkin kalau gagal sekali, try to do it again. Another day gagal lagi, you do it again. Tidak mudah, tetapi pasti anak-anak bisa karena konsistensi kita juga orang tua. Anaknya ya tadi diajak diskusi, juga diajak diajak membuat keputusannya bersama-sama gitu. Nanti pasti bisa gitu. Ada juga yang mungkin duduk gitu ya, makannya duduk gitu kan. Tapi dia minta sendoknya tuh di kayak pesawat terbang, padahal pesawat terbang masuk gitu kan. Baru dia mangap gitu ya. Ada yang kayak gitu tapi dia duduk gitu kan. Ada juga emang unik-unik sih, aku ngeliat kalau pagi-pagi tuh kalau di taman kan banyak tuh ya, kalau lagi weekend ada yang sambil main, ada yang memang duduk di situ cuman pindah tempat aja gitu ya. Ada juga yang memang ada yang lari-lari gitu ya. Betul. Nah itu sih sebenarnya memang batasannya itu yang harus jelas ya. Anak-anak tuh sebenarnya kalau sudah diberi batasan yang jelas, terus ada konsistensi itu tidak mudah, tapi pasti dia bisa ngikutin gitu. Dulu pengalaman juga ke anak saya yang nomor 2 itu agak susah makan ya. Cuma memang saya nggak dikasih dia makan sambil jalan sih gitu. Kalau makan ya udah makan di situ tempat duduknya gitu. Ya nggak gampang sih, tapi nanti dia lama-lama bisa. Gitu. Proses ya Miss ya. Betul. Karena emang nggak instan gitu, apalagi kan anak-anak gitu ya, pasti butuh berulang-ulang untuk menyampaikannya. Mungkin hari ini kita belum berhasil gitu ya, besok dicoba lagi. Mungkin ada perubahan gitu ya, ketika sudah konsisten ada perubahan, walaupun nggak langsung berubah 180 derajat gitu ya, tapi ada sedikit-sedikit ada mulai perubahan. Betul. Itu juga mungkin yang pentingnya juga ini Mbak, bonding ya. Bonding antara orang tua dengan anak itu yang harus lebih diperkuat lagi gitu. Maksudnya bonding yang kuat itu akan memberikan rasa tenang, rasa aman buat anak gitu. Apalagi di masa tumbuh kembangnya ya, karena di usia 1000 hari pertama dari anak dilahirkan, berarti sekitar hampir 3 tahunan ya, 2 tahun setengah, itu memang usia yang sangat pesat terjadi tumbuh kembang, baik dari terutama di kognitif ya gitu. Pasti dia butuh stimulasi yang tepat, dia butuh nutrisi yang cukup, butuh rasa aman yang akan memfasilitasi atau sebagai fondasinya nih untuk kita bisa melengkapi atau mengisi kebutuhan yang 2 tadi, baik itu nutrisi maupun stimulasi. Jadi semuanya harus dilakukan dengan rasa yang menyenangkan, dengan keadaan yang menyenangkan buat anak. Jadi terciptalah rasa aman dan anak akan mencapai potensial maksimum yang diharapkan gitu. Jadi kan ada bonding ya. Bonding itu memang sangat penting ya. Misalnya ketika mungkin kita bagaimana ya memberikan bonding yang kuat sebetulnya di usia-usia yang masih tadi 2 tahun 0 sampai 3 tahun ini memang penting ya. Mungkin kayak kita menatap anak dengan penuh kasih sayang gitu. Kalau emosi kan pasti nggak ada kasih. Mata kita juga bicara ya sebetulnya. Berikan sering-sering senyum sama anak tuh, apalagi kalau kayak pas anak yang ngelihat kita. Saya sama di sekolah juga gitu, kalau ketemu anak-anak tuh pasti usahakan tuh tersenyum gitu, dengerin anak bicara apa gitu, dengarkan. Kan kadang-kadang anak kalau ngomong rebutan ya, Miss aku tadi ini itu saya nggak pernah tolak tuh, jadi saya dengerin dulu gitu. Jadi anak merasa disayangi, merasa dihargai. Setiap kali anak matanya ketemu saya nggak sengaja, kita senyum tanpa alasan, dia so be fine, dia just keep smile, kan tidak susah tersenyumlah pada anak gitu. Jadi anak tuh merasa kayak dihargai. Kalau anak cerita, dengerin dengan seksama, jangan main handphone gitu, dengerin dulu aja anaknya ngomong apa gitu. Nanti dia kadang-kadang dia nggak sabar ya. Ada tuh sampai yang satu anak kalau ngomong tuh bener-bener depan muka saya, Miss iya jaraknya segini, tapi kita nggak bisa ini ya, iya gimana, saking harus didengerin gitu. Jadi dia mau dia duluan yang didengarkan. Artinya nih anak-anak kan ketika dia merasa disayangi gitu, atau cuma dibelai kepalanya. Saya kalau datang pagi tuh anak-anak rebutan salaman tuh biasa saya belai kepalanya gitu kan. Kalau orang tua mungkin kan sering-sering bisa peluk anak gitu tuh luar biasa impactnya ya.
dipeluk anaknya, dibelai kepalanya, you show affection, tunjukkan bahwa kita sangat menghargai atau menyayangi anak, sangat bahagia ketika harus bersama-sama dia, spend time sama anak gitu. Jadi anak benar-benar kayak boleh sekali-kali ayah bunda tuh mungkin juga membacakan buku, bukan sekali-kali, itu harus sering ya, baca buku sama anak, ikut main sama anak, bercanda sama anak, you can dance with your kids gitu, menari bareng-bareng anak. Itu tuh sesuatu hal yang kesannya tuh keseharian, tetapi itu impactnya luar biasa. Anak merasa disayangi, merasa dihargai, dan merasa dibutuhkan. Itu yang dibilang menciptakan rasa aman pada anak gitu, sehingga yakin bahwa anak-anak yang merasa dihargai dan disayangi, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang sangat baik, insya Allah gitu. Oke. Jadi bonding juga ya Miss ya. Betul. Jadi bonding, kalau ini sama sih kaitannya, nggak bisa dilepas gitu ya, antara rasa aman dengan bonding, karena ketika anak dapat bondingnya pasti dia akan ngerasa aman. Betul. Nah, termasuk kayak tadi kalau Miss katakan bahwa tiap hari kita harus selalu senyum kepada anak, selalu bacain buku gitu ya. Itu bagian dari upaya upaya kita ya. Upaya bonding itu ya, supaya makin dekat gitu kan sama anak. Jadi anak juga ngerasa kita tuh nggak kayak orang tua sama anak tuh kayak berjarak gitu ya, tapi lebih kayak pada sahabat gitu ya, kayak teman. Pokoknya bonding, pokoknya kita berusaha lah, seakan-akan tuh kita tuh tahu apa yang anak butuhkan gitu. Jadi kalau anak cerita apa, misalkan berbahasa juga kayak ini, contohnya misalkan kadang anak kan suka senang loncat-loncat di tempat tidur ya. Itu anak saya juga sama, dua lagi loncat gitu. Kita bagaimana ya, kan kadang kita bahasa juga perlu diperhatikan. Itu salah satu bentuk gimana menciptakan rasa aman buat anak ya, bondingnya kayak jangan loncat-loncat di kasur gitu, bener nggak? Itu biasanya udah kesekian kali. Iya. Bisa nggak kamu gitu kan? Udah kesekian kali. Mungkin pertama tidak main di kasur gitu. Tidak loncat-loncat ya. Udah kesekian kali, bisa nggak dikasih tahu? Kamu nggak bisa dibilangin sekali ya gitu kan, kayak pasti ada kata-kata itu. Sebenarnya mungkin kita bisa bilang ke anak gitu, misalkan siapa adik, ini ya mau loncat-loncat ya, tapi kasur itu bukan buat tempat loncat-loncat dek, besok kita loncat di trampolin ya misalnya gitu, besok kita main trampolin ya, hari ini stop. Mungkin satu kali tidak berhasil, dia masih loncat, 2 kali 3 kali, terus diberikan pemahaman bahwa benda ini, tempat tidur tuh fungsinya buat tidur gitu. Nanti kalau mau loncat-loncat kita alihkan, kita kasih choice yang lain untuk tapi tetap diberikan pemahaman dulu gitu. Kayak misalkan dia anak kecil kan suka manjat-manjat tuh. Furnitur atau apa. Misalnya kita bilang gak sopan ya gitu. Daripada bilang gak sopan misalnya kan, adek mau manjat-manjat ya, tapi jangan manjat-manjat ini ya dek, ini kan buat duduk, nanti kalau pokoknya dikasih pengertian gimana, ini lemari ini, mungkin dia manjat lemari ini buat simpan pakaian, nanti besok adek kalau mau manjat, besok kita ke taman ya, misalkan kita manjatnya di taman, ada di RPTRA kan ada yang buat manjat-manjat tuh. Jangan dibilang gitu juga manjatnya di pohon bahaya. Nanti ya bener manjat di pohon, besok kita manjat di pohonnya. Manjat dia. Jadi banyak hal yang jangan ya kayak gitu. Jadi ada kata-kata, salah satu bentuk bonding ya, mungkin kalau anak merasa nyaman sama ibunya yang tidak menghardik gitu, jadi ya itu rasa aman tuh tercipta. Jadi anak ngerasa memang ada, itu termasuk salah satu batasan juga tuh, bebas freedom with limitation. Jadi bukan boleh loncat, tapi mungkin dijelaskan kepada anak, ini bukan buat loncat nanti kita besok main trampolin ya misalkan gitu, atau cari kegiatan lain yang kebutuhan anak juga terpenuhi, kebutuhan dia buat loncat gitu memang ya terpenuhi gitu. Yang penting yaitu bagaimana kita mencoba menciptakan rasa aman, mencoba menciptakan pola asuh yang minim stres gitu. Pola asuh yang minim stres. Iya, soalnya banyak stresnya. Kalau di awal-awal minim. Minim, lama-lama sama juga. Nah itu memang nggak mudah ya Mbak Dara ya gitu,
apalagi para ibu-ibu bekerja nih ya, kita ngerasain juga gitu, udah sibuk di kerjaan gitu, pulang kerja itu kan pasti Udah sisa-sisa energi kita tenaga. udah sisa-sisa tenaga ya, ngelihat anak-anak yang aktif yang butuh untuk apa ya, bergerak dengan sangat, wah banyak banget tuh yang exploded kadang-kadang ya gitu. Memang kebutuhannya itu harus terpenuhi, kalau enggak ya tantrum ya, karena kebutuhan bergeraknya juga sangat tinggi. Sementara kita sendiri udah capek, yang ada kita juga mengekspresikan kesel gitu, mungkin ya itu tadi yang mesti hati-hati. Susah kalau buat para ibu bekerja. Kalau kita gagal sekali tadi misalkan, ya sudah tidak apa-apa, besok coba lagi. Jadi jangan mudah, udahlah nggak apa-apa, terserah, nggak usah ada aturan juga gitu, nggak apa-apa lah. Ada juga yang ya udahlah biarin aja lah, mau ngapain aja, mau itu juga nggak boleh gitu. Terlalu banyak aturan atau juga terlalu banyak kritik juga nggak boleh, tapi sama sekali dilosin juga nggak boleh gitu. Jadi tetap freedom, kalau kata Montessori itu freedom with limitation gitu. Ada batasannya harus jelas diberikan kepada anak. Ini luar biasa nih Mitra Jesi, tentang rasa aman ya yang harus diciptakan untuk anak-anak. Tadinya Dara pikir wah sama orang tua nggak aman gitu kan, pasti orang tua memberikan rasa aman yang apa ya, semaksimal mungkin ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dari keseharian mungkin ya, kalau tadi dia loncat-loncat di kasur gitu ya, mungkin awal kita bisa dengan nada rendah gitu ya, tapi setelah berkali-kali dikasih tahu tidak bisa dengan itu gitu ya, artinya berkali-kali tetap begitu gitu kan, akhirnya timbullah kita kesal, timbullah dia nggak aman jadinya ya Miss ya, nggak aman karena ngedenger ibunya udah nadanya berapa oktav gitu kan. Itu Dara, mungkin Mitra Jesi, ayah bunda di rumah insya Allah nggak seperti Dara ya. Sabar, insya Allah yang di sana sini sabar semua. Oke. Miss, di menit ke 53 terlepas dari kursus Masak Indonesia Barat sudah di akhir nih Miss. Sebelum mungkin jadi poinnya adalah memberikan buat orang tua ya, memberikan batasan ya. Ya insya Allah mungkin yang bisa saya ambil apa ya, closingnya gitu, bahwa kebutuhan anak tadi kita sudah tahu ya, yang tidak bisa dihindari, tetap anak-anak membutuhkan nutrisi yang cukup, asupan nutrisi yang cukup, membutuhkan stimulasi yang dapat memfasilitasi tumbuh kembangnya anak dengan baik, tentunya stimulasi yang baik. Kemudian juga yang tidak boleh dilupakan adalah yang kadang kita juga nggak nyadar nih, itu yang sangat menjadi fondasi penting buat anak adalah rasa aman gitu. Apapun yang dilakukan di rumah, keseharian mungkin bersama ibu, bersama para guru, pastikan anak mendapatkan dilakukan dengan cara yang menyenangkan buat anak, sehingga terciptalah rasa aman buat anak, karena aman ini akan memberikan fondasi penting bagi tumbuh kembang anak, dan untuk nanti di masa yang akan datang bagaimana cara anak mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang ada dalam setiap kehidupan yang dia dialami di masa yang akan datang. Nah, Mitra Jesi, barusan itu adalah closing statement dari Miss Ati, dan tentunya menjadi penutup dari kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan buat Mitra Jesi yang sudah subscribe channel YouTube JC TV, jangan lupa share linknya. Yang belum, ayo subscribe dulu, dan jangan lupa loncengnya atau notifikasinya diklik ya, supaya ternotif di handphone Mitra Jesi tayangan-tayangan Jakarta Islamic Center atau JC TV. Dan terima kasih juga yang sudah setia stay tune di JCTV, yang selalu pantau tayangan-tayangannya. Dan tentunya Dara pamit undur diri bersama Miss Ati juga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Dara akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah.